Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Bukan Duo Serigala. Mainkan Ji, yo. Nah, setelah kita tadi sudah jalan-jalan keliling Agato Farm ya, kita sudah melihat bagaimana bagusnya itu sistem dari cara penanaman tanaman organik dari Agato ini. Karena Agato ini selain katanya pelopor di dunia pertanaman organik di pertanian organik. Dunia enggak gitu. Oh, maaf. Jadi Agato Farm ini katanya pelopor pertanian organik di Indonesia ya. Jangan ngomong dulu Bu, aku belum kenalin dulu. Kadang teman rekan saya itu suka nyolot, nah shortcut ya. Belum kira-kira udah mau jawab aja Bu ya juga. Maaf, Bu. Jadi kita sudah hari ini udah bersama dengan ketua yayasan dari Bina Sarana Bakti yang selaku pembina dari ketua dari yayasan ya tadi ya. Nah, di Agato Farm. Perkenalkan dengan Ibu Magdalena Gloria ya. Kalau saya sebut sih karena akrab Kak Oi ya. Nggak nyambung sih ya. Halo, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Biasanya nggak kayak gini sih. Oh laca gitu. Kaca. Oh ya gitu, itu dia aslinya keluar. Nah oke, mungkin lanjut ke pertanyaan Panji tadi. Gimana? Ya, jadi Agato Farm ini kan katanya kan pelopor dari dunia pertanian organik di Indonesia ya. Yang juga udah mendunia juga nih guys, sudah mendunia nih. Dunia internasional udah mengetahui tentang Agato Farm ini. Bisa diceritain nggak nih Historinya Kak Oi, tentang seluk-beluk Agato Farm ini sendiri? Oh iya. Jadi itu Yayasan Bina Sarana Bakti, kita juga punya kebun ya Agato Farm ya. Kebun Agato yang kita suka orang-orang lebih tahu gitu ya. Jadi di sini kita pusat pengembangan organik. Itu ada pendidikan dan pelatihan khusus untuk bertani secara organik. Nah, keseluruhannya itu adalah organis ya, karena apa, sikap hidup juga organis gitu. Ntar kita terangin setelah itu. Nah, itu didirikan tahun 1984 oleh Peter Agato Elsner. itu Nah. kita masih di daun sawi ya. Saya masih di ujung jempol bapak saya, Pak. Kalau saya Belum keluar. Kalau saya sih udah itu Ji, udah main-main waktu itu ya. Mainan saya sih nggak jauh-jauh sih ya. Cuman ya saya udah mengenal tuh namanya cewek ya kan. Umur berapa itu? Aku baru berapa tahun tuh. Masih kecil sih itu. Lanjut Kak, maaf kepotong tadi. Enggak apa-apa. Nah, jadi beliau ini pendiri. Kemudian singkat cerita ya, beliau ini siapapun yang ingin belajar di sini bertani secara organis itu dari sekolah menengah, perguruan tinggi, semua bahkan umum itu bisa belajar di sini gitu. Ntar diajarin dari awalnya tanah, kemudian nanti bibit benih, kemudian persemaian seperti apa sampai panen dan pasca panen. Termasuk kita pasca panen itu ya cara untuk packaging dan gitu, penjualannya ada ya, penjualan gitu. Nah itu semuanya terstruktur dan Masif. ada Kayak politik ya. Enggak itu. Oh bukan ya. Struktur sistematis dan masif. Oh iya. pokoknya itu semua dalam satu lingkup itu yang kita bisa belajar gitu. Bisa belajar di sini, paket singkat ada. Terus kalau mau yang agak panjang sambil beristirahat juga bisa, ada yang paket sampai 3 bulan juga ada, begitu. Dan semua rata-rata yang keluar dari sini yang memang bidangnya itu pasti sukses. Amin. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa selama ini kan bertani itu identik dengan orang-orang pedesaan, orang miskin gitu ya. Ya. Jadi sekarang kita rubah nih mindsetnya. Jadi apa yang kita rubah? Ya, mindset tadi. Enggak, jadi intinya pola pikir stigma masyarakat yang selama ini ada tuh kan petani itu ya udah di kampung, pedesaan, terus ya hidupnya cuma begitu aja, nyangkul, manen, nebar bibit. Ternyata enggak, guys. Karena ternyata yang belajar ke sini juga tuh dari luar negeri pun ada.
Banyak. Itu dia. Mm-mm. Karena Agato Farm ini udah dikenal secara internasional ya. Termasuk yang apa namanya yang orang-orang yang mau belajar ke sini itu juga ternyata dari seluruh dunia loh. Iya, betul kan ya? Kau ya. Dan mungkin berbagai kalangan ya kak. Mungkin Ya. kayak orang menengah juga, orang tajir juga mungkin ada gitu loh. Banyak. Pengusaha pun ada. Terutama Iya. saya. Iya benar. Amin. Amin, amin. Karena rata-rata memang ambil paketnya yang singkat ya, yang Oke. ada yang 5 hari gitu, tapi kita full materinya kita kasih gitu. Nah, memang betul yang tadi Panji bilang bahwa mindset orang itu pasti kan berpikirnya ngapain sih bertani begitu ya, sedangkan kita kan makan semua juga hasil bumi, pasti kan kalau nggak ada petani bagaimana bisa Oh, makan iya. sayur istilahnya. Iya. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, orang pengen hidup sehat gitu kan, menghindari yang namanya sayur-sayur konvensional itu yang dari pasar. Itu pasti kan pakai pestisida gitu ya, perawatannya kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Memang secara bentuk memang bagus, tapi kita nggak tahu ya kandungannya di dalam ya. tuh apa gitu kan, akan berdampak pada badan kita gitu kan. Karena kan Cepat juga atau dia lambat. ada pestisidanya dan lain-lain Pasti ya. ya. Pestisida, hibrida. Bukan ya? Oh bukan guys, maaf. Insektisida. Insektisida, terus ya itulah monoiksida ya. Ya gitu. Jadi ya ini di sini kita akan merubah memang sistemnya itu, jangan kita pembarui bahwa bertani itu tidak identik dengan kemiskinan. Orang susah bertani ngapain? Orang yang begitu lulus kuliah pasti kan berpikirnya gue mau kerja di kantoran nih gue, gitu kan. Banyak kan orang. Boro-boro mesti berpikir begini gitu. Apa nyentuh tanah pun nggak mau, banyak yang gatel apa segala macam. No, nggak boleh seperti itu. Bahwa bertani itu juga merupakan Maaf. Kalau gestur saya kan apa-apa. suka apa ya? santai aja. Nah, ini sebagian dari Ini udah edukasi juga. tahu banget nih dari orok Dari orok. Dari orok yang bisa bikin orok ya. Gitu. Jadi di sini juga banyak yang sudah mulai terbuka beberapa pemikirannya bahwa milenial banyak yang mau ke sini, bahkan mau bekerja gitu. Mereka tidak melihat gaji atau apa, mereka pengen lihat pengalaman. Karena apa? Mereka akan membawa ilmu ini ke daerahnya masing-masing. Oh gitu. Ya. Jadi apa ya? Ada pepatah yang bilang ilmu itu sangat berharga ya. Itu bener banget sih. Iya, betul. Karena dari ilmu kan kita bisa mungkin nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, setidaknya bisa mengedukasi orang agar mungkin ya kalau pertanian kan gaya hidup sehat seperti apa, pertanian yang sehat seperti apa ya kan. Wah ini luar biasa banget. Nah kalian mesti benar-benar dengerin dari pakarnya pakar ya, ahlinya ahli, core of the core-nya ya kan. Ya, apalagi kayaknya dunia pertanian itu kalau kita kembali ke ranah bisnis ya, pertanian itu sebenarnya bisnisnya nggak akan pernah mati kalau menurut saya nih. Ya. Karena mau sampai kapanpun juga manusia butuh makan, Pak. Iya betul. Bener nggak? Iya. Jadi ya mau ya mati, dunia pertanian ini mati ya kalau manusianya udah pada mati semua. Kalau menurut saya sih begitu. Iya. Bener nggak sih Kawi? Bisa dibilang begitu. Jadi apalagi yang tadi sempat gue bilang tuh, wabah pandemi ini membuat orang bahkan berpikir bagaimana caranya saya mau hidup sehat, saya pengen punya stamina supaya nggak terkena penyakit, nggak hanya COVID, kayak apapun gitu. Apapun ya. Karena Mereka- kan makin kesini berbagai macam penyakit tuh ada-ada aja ya. Ada aja gitu kan. Apalagi Kembali sekarang ke banyak yang pola hidup anak-anak. Anak-anak juga berpikirnya gini kan, pada banyak yang nggak mau makan sayur. Nah, Tapi betul. kalau makan sayur agato, pasti ketagihan. Bedanya apa sih antara Oh, rasanya seperti kambing jadi Iron Man, Superman ya kan, Wonder Woman. Tapi emang iya sih, dari segi tekstur, taste itu beda. Beda gitu. ya? Beda gitu. Maka juga ada manis-manisnya gitu. Tapi ini pengalaman saya sih sama keluarga sama istri kemarin, saya sempat metik dari sini, yaitu cabai organiknya. Itu nggak ada manisnya, pedes banget, parah, serius. bener-bener cabe the true Cabai, bukan cabai-cabean ya kan. Kalau cabai-cabean biasanya kan bedaknya tebel ya, lehernya hitam. Kalau cabe-cabean digigit teriak Pak. Teriak, oh iya. Kalau ini dikit kita yang teriak. Kita yang teriak. Belum ini kan, belum panen terong kan? Oh belum. Tapi bukan terong-terongan.
Ini pembahasan sangat menarik banget dan jarang banget dibedah sama teman-teman kaum milenial ya. Ya. Bayangin aja guys, seorang petani tapi stylenya rocker ini. Karena mungkin nggak akan nyangka gitu ya. Kalau di foto, Jadi begini, Cak. ya, ini keren banget. Jadi kayak tadi ngerubah mindset orang, petani itu nggak identik dengan kemiskinan Ya. atau tinggal di pelosok. Bisa juga seorang rocker dan keren petani ya. Ya bisa dibilang ini pengalaman pribadi ya. Saya tuh jauh basicnya dari pertanian. Karena saya kenal tuh dulunya Ibu Magdalena atau Kak Owi ini seorang lawyer sih, lawyer. Atau ada mungkin lawyer bagian pertanian gitu. Iya, itu kembali lagi ke ini ya. Kalau misalnya kita paham betul dan juga memang kita ada willing ya, ada rasa pengen memperbaiki nasib petani yang paling penting. Wah, ini kayak seperti Begitu. panggilan jiwa kali ya. Ya, nggak pernah terpikir untuk mengurus kebun. Basic saya kan di Merin. Jadi kelautan ya. Ya. Ya, kemudian juga jauh dari kehidupan bertani gitu. Ya. Awal mulanya kan saya mengaudit pertanian gitu. Audit pertanian itu mengharuskan seorang auditor itu harus turun Tahu ke ya, lapangan. tahu seperti apa. Iya, jadi kita tahu bahwa tidak semudah yang kita pikirkan. Seperti itu Ferguson. Iya. Iya. Aduh, jadi Sebentar, gini saya ketawa Esmeralda. ya. Aku lempar ke Panji karena saya lagi nyusun kata-kata yang buat pertanyaan buat Kak Owi nantinya. Nah, baiklah. Nah, saya penasaran nih sebenarnya perbedaan utama antara pertanian konvensional sama yang apa tadi namanya organik itu bedanya apa sih Kak Owi? Apakah nanamnya beda? Apa bibitnya kah yang beda atau apanya tuh? Nah, coba mohon Nih. dijelaskan. Kalau kita berpikir kapitalis ya. Kenapa sayur organik mahal? Ya, ya. Ah. Beda banget makanya. Orang kan sekarang ini apalagi ibu-ibu, alah aku mau cari murah gitu kan. Cari murah ke pasar. Tapi kalau mau cari sehat, dia akan berpikir mau cari organik nih. Mahal karena mereka paham bahwa organik itu banyak yang harus dipersiapkan dari pembenihan, pembibitan, dari pemilihan tanah juga nggak bisa sembarangan, harus ada pemurnian kalau memang itu tanah pernah kena pestisida dan itu bisa 7 tahun. Wow, Ya, lama kemudian kita juga tidak menggunakan pestisida karena kita punya ada ini ya, ada apa namanya tanaman-tanaman yang untuk mengkonfrontir si hama tersebut. Kayak lawyer ya gue ya. Konfrontir, Bo. Konfrontir. Yuk kita konfrontir para tersangka dan saksinya. Peredamnya lah kayak kata ya, peredamnya. iya. Kalau bahasa musiknya peredam. Jadi itu hama semua tidak dihukum mati gitu kan. Diusir tapi ya. Diusir. Halus mainnya halus. Mainnya halus. Jadi- Dengan tanaman-tanaman yang ada sebenarnya itu kan ada kembang-kembang tuh bisa dilihat bunga-bunga itu ditanam bukan kita ini tapi sengaja ditanam itu akan ada mengusir gitu. Oh, jadi itu bukan hanya sekedar hiasan atau Yang tanaman ya? keren itu. Iya. Iya. Oh, Oh, jadi di satu lahan itu kan saya lihat tuh ya ada tanaman pokoknya mungkin bayam ataupun kol gitu, tapi di sampingnya ada tumbuhan lain gitu kan. Ada tanaman. Oh, jadi gitu kayak saling apa ya, kayak melengkapi gitu kayak. Iya, Saling melindungi juga. iya, ada tekniknya memang Oh, itu akan gitu. diajarin, Wah, gitu. ini masalahnya banyak juga yang kita pelajarin ya ternyata ya. Iya. Dan kita nggak pakai cangkul. Oh, Terus Enggak. Ya gitu dengan tangan. digali pakai tangan. Garuk kok. Sebentar. Ini lahannya dari Agato Farm ini berapa luasnya seberapa sih? 13,8 hektar. 13,8 hektar di Iya. Oh Iya. man. Kita yang fighter aja nggak kuat dah. Nggak kuat. jadi nanti kalau setelah beres nanam kita bisa agak sedikit main aing mau gitu ya. Bisa sih tapi mungkin sekitar 50 dojo di sini ini. Gila ya perjuangannya tuh. Jadi Ya. pantas banget kalau emang harga organik ini jauh lebih mahal ya, di samping sehat juga
cara penanganannya kan juga berbeda banget ya. Iya, karena petani kita itu kita menggaji mereka orang per jam, OJ istilahnya. Oh, Gitu. OJ pangkalan. OJ. Oh itu ojek. Kamu muncrat. Oh iya. bukan corona tapi congorna muncrat dia. Jadi digajinya orang per jam Iya, gitu ya. per jam. Tuh, orang per jam, guys. Jadi kalau kita masih berpikiran skeptik terhadap bertani, tani apa sih duitnya apa segala macam. Enggak. Kalau di pertanian organik ini dibayarnya orang per jam karena tenaga mereka sangat dihargai di sini. Ya, Mereka punya skillnya sendiri gitu. kita meminimalisir namanya penggunaan alat, bahkan tidak menggunakan alat karena kita kan juga harus disertifikasi kan. Kita harus memenuhi persyaratan itu. Oh, ada Petaninya badan yang sendiri disertifikasi. Iya. Gitu. Tanahnya pun gitu. Secara reguler ya tetap harus ada pemeriksaan seperti itu. ternyata itu ya. Saya pikir kalau di kampung saya kan bertani ya udah nyangkul Panen. seperti biasa, kita semprot dengan pestisida. Itu kan yang benar-benar yang terdoktrin dari petani-petani di yang nggak cuma di kampung saya, mungkin di seluruh Indonesia kali ya, konvensional kan seperti itu ya. Iya. Dan ternyata permasalahan itu jauh lebih kompleks, lebih rumit kalau memang pengen menghasilkan sesuatu yang lebih berharga ya. Iya, jadi seorang petani itu juga, makanya aku tertarik banget nih untuk handle pertanian. Karena apa? Buat pengacara-pengacara yang mau cari kasus banyak di sini. Mafianya banyak. Dari bibit apa sampai penjualan semua kita harus menghadapi mafia-mafia itu. Wah, gokil guys. Jadi ini permasalahan dari yang dihadapi oleh Agato Farm ini sendiri ya. Yes, betul. Karena apa? Kita juga nggak secara internal pun aja ya, makanya kita bikin seperti apa ya, biar mereka disiplin gitu ya, ada pencatatan jelas gitu. Internal audit lah. Iya, kemudian juga kita juga gangguan dari luar juga banyak, serbotan tanah. Dengan mata kita yang cuma 2 ini kan nggak mungkin ngeliat sampai 13,8 hektar bohong. Oh iya, berdua. Terus mau berapa lama kita jalan keliling itu kan nggak mungkin ya gitu. Jadi ya udah. Mungkin dari sistem yang harus diperbaiki. Contohnya daripada masyarakat mengambil lahan kita dengan alasan, nah ini kan kita juga butuh makan, ini kan tanahnya kan tidak digunakan. Siapa bilang tanah itu mungkin sedang melakukan pemurnian? Tadi aku bilang bisa berapa tahun gitu kan. Nah, dibiarkan alami gitu aja ya. Ada caranya, memang ada beberapa. Terus ya udah mereka kita panggil, ya paling tidak mereka jadi plasma kita, tapi dengan standar. Nah gitu, jadi ilmu hukumnya masuk ya buat teman-teman yang memang berminat ya, bukan dari pertanian, yang sarjana hukum, jangan pengen mau kerja di kantor pengacara aja. Di sini turun harus berani kotor-kotoran dan ada burung tadi. Iya, enak loh di sini, ada suasananya tuh enak banget, ada suara-suara burung. Tadi kita ngeliat dan ada burung asli juga. Ada burung alap-alap, itu jarang kan. Jarang banget di dah. kota-kota besar itu jarang tuh burung alap-alap. Adanya burung-burung Alay-alay. Burung alay-alay banyak ya. murai. Apa ya? Masa burung kelayapannya malam ya? Burung apa itu? Biasa itu keliaran di sekitaran Mangga Besar. Kalau bermain ke sini pun tidak mau belajar bertani juga bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Kita punya animal farm. Kita ada jadi itu ada artinya juga gitu. Jadi semua ini siklus bentuknya. Siklus yang apa? Istilahnya tidak ada yang terbuang. Jadi semua rantai. Gitu. Jadi sayur yang tidak terjual itu selain bisa kita makan sendiri, yang tidak bagus tuh bisa jadi rompes itu nanti bisa pakan hewan. Yang sudah busuk pun akhirnya jadi kompos. Gitu. Jadi semuanya ada kan, bisa lihat ada sapi, itu juga sapi. Iya. Oh, kotorannya di jadi kandang. Biogas. Oh, biogas. Kita masak pakai itu, biogas. Dan yang saya kagetin ya, ini kan dari tahun 84 ya. Atau 83 84 ya? 84 sudah ada biogas. Jadi dari dulu udah pakai biogas ini. Nah itu memang Pater Agato ini memang dia sangat brilian ya. Dan di tahun segitu dia sudah membuat konsep pertanian itu seperti apa. Jadi istilahnya kita gak ada istilah kehabisan air. Jadi kita ada penampungan, misalnya hujan masih bisa kita tampung untuk di bulan-bulan tertentu. Begitu. Terus
semua juga rantai makanan itu juga semua rantai produksi pun ada di situ. Jadi istilahnya kita tidak harus ke kota untuk belanja keperluan hidup kita, di sini pun udah ada gitu. Ya. Semuanya bertalian ya. Iya, betul. Jadi gokil sih. Lo aja kan yang gua kagak. Tapi ya ini kita harus kita akuin untuk petani di tahun 84 Mr. Agato ini ya canggih banget sih, canggih. Dia udah memikirkan konsep pengairan yang bagus, terus konsep siklus yang tadi semuanya nggak terbuang. Dan apa ya? Udah keren banget sih kalau tahun-tahun segitu kayak gitu. Nggak bisa ngebayangin dia makan apa dulunya. Mungkin dari dulu makan organik. Organik, Pak, ya. sayur organik. Dan yang kita tahu ya teman-teman, makin berjalannya waktu orang sudah berpikir pola hidup sehat itu penting banget kan. Semuanya ngambil yang dari yang alami terus kembali ke alam, terus yang tadi dari segi makanan juga dia milih yang organik walaupun agak mahal pasti kan dikejar sih. Iya. Karena dia mikirnya untuk investasi kesehatan tuh jauh lebih penting ya. Iya, kalau udah sakit makin mahal. Makin mahal. Apalagi nggak bayar BPJS ya kan. Mahal lagi ya. Benar. Saya belum bayar, Pak. Jadi ingat ya. Nah, untuk kedepannya nih, aduh kenapa jadi begini ya? Untuk kedepannya nih, selain Agato Farm ini untuk sarana pendidikan yang bagi yang PKL atau yang orang luar negeri belajar ya, terus pertanian sendiri yang menanam bisa menjual, apa ada konsep lain yang nantinya untuk perkembangan Agato Farm ini? Oh ada. Jadi kita itu membuka supaya masyarakat itu bisa berkunjung ke Agato. Nah kita juga sedang dalam proses untuk membuat museum beliau karena Pak Agato itu wafat di 2014. Wafatnya di India ya, atau di mana? Di sana dia dipulangkan ke sana karena memang udah sakit, kemudian wafat di sana. Ya kita inilah jadi penerusnya gitu. Cuman memang bisa diakui ya konsep yang pemikiran kita ini untuk seperti beliau tuh kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kita hanya menjalankan ajaran-ajaran dia gitu dengan konsep-konsep yang dia punya. Apa yang sudah ada yang udah ada terusin gitu, kita terusin. Kemudian bisa juga ada nginep di sini, bisa nginep. Kita juga mau bikin camping ground di situ. Jadi mereka bisa juga live in, tinggal di rumah petani karena kita konsepnya juga permaculture ya. Gitu. Jadi seperti apa sih kita kan biasanya orang nginep di villa tuh pengennya ada kolam renang. Iya, party lah apa segala. Gitu kan. Di sini anak-anak dibawa ke sini ngapain sih? Tanaman isinya. Tapi nanti kita ajak dia bagaimana caranya bertani, metik, mancing ikan. Tadi bisa kan? Iya. Tadi saya ajak anak saya mancing keributan sih. Enggak, mancing mania mantap tadi itu. Mancing mania mantap. Tapi biasanya emang anak-anak kan suka sama hewan ya, suka sama binatang kan anak-anak tuh. Pasti seneng banget kalau diajak ke apa tadi namanya? Animal farm. Animal farm. Nah, itu dia tuh. Kita ada tunggu kelinci, aja nanti bakal ada kelinci, bebek, angsa, ikan. Iya, dan kita ada ikan grass carp nih. Ikan khusus yang memang cuma makannya sayur. Grass carp. Iya. Jadi orang sini bilang grass carp gitu, padahal grass carp. Makanya ikannya dengan sayur kan. Bukan. Ada namanya kemarin saya sempat makan juga sih, grass carp ya. Bukan gercep ya, gercep itu. Dia makannya kayak yang tadi sayur-sayur yang kurang bagus kita kasih makan dia mau. Ya jadi kayak dagingnya beda sih, konturnya itu durinya agak banyak, tapi gimana ya kayak nila ya. Iya, lebih gurih dia karena dia omeganya tinggi juga. Kayak nila apa kayak bandeng saya lupa. Kayak bandeng. Maaf kayak bandeng. Cuma kita agak hati-hati aja dengan durinya. Ya, itu biasanya tuh di presto ya, jadi durinya. Oh iya benar tuh kalau di presto oke lah. Ikan presto, terus Nike. Burung presto ada. Burung presto. Itu nggak ada. Nah ini jadi menarik banget ya Kak, karena kan anak-anak milenial sekarang kan lebih demen ke gadget, terus ke mungkin apa ya ke barat-baratannya itu kelewatan banget itu loh. Jadi kalau kita edukasiin mereka untuk ini loh cara bertani, ini loh menikmati alam, terus memetik itu sangat mengedukasi banget ya. Mengedukasi banget, jangan taunya bertani cuma dari Harvest Moon doang lah, mainan gadget doang. Oh iya benar. Itu Bambang.
Iya juga bener. Jadi Wah. bisa tahu juga kehidupan petani. Oh, selain kita belajar bertani juga tahu kehidupan pertanian juga ya. Yes, betul. Dari farmer culture tadi ya. Ya. Tapi ngopi sih. Oh iya. Kopiku adem gitu. Ini kopinya juga organik. Kopinya organik. Kita ada punya pohon tisu-tisunya kopi di bukan? sana. Kita punya pohon kopi, cuman nggak punya pohon pabriknya. Kopinya pohon pabrik. Tapi ini beneran labu loh. Beneran ini hasil ini cantik banget ya labunya Kabocha. warnanya. Iya, Namanya labu apa tadi? Kabocha. kabocha. Itu ini bisa lebih gede atau cuman segini ya? Bisa lebih besar. Dan untuk fighter kayak sampean ini ini bagus sebagai pengganti nasi. Oh, Karbohidrat. karbo ya. Yes. Karbohidrat baik tapi nih guys nih. Apa Oh. tadi namanya? Kabocha. Nah, Oh, itu ya. dia. Tadi itu kan kita sempat makan siang bareng tuh ya. Iya. Jadi ada nasi, ada kabocha ini. Saya pikir itu kayak lauknya. Iya diambil sama doi. Saya ambil nasi juga, itu juga. Perasaan kayak nggak enak gitu, tapi udahlah makan aja. Mungkin caranya kayak gini gitu. Ternyata itu ya. Berarti ini emang mengganti nasi. Jadi Oke, jadi ya kalian mesti jangan ikutin saya. Bener patah kata orang itu kayak malu bertanya sesat di jalan ya. Mending tanya dulu dah. Jangan asal hap aja kan. Hap. Malu bertanya sesat di Agato. Yo iya itu dia. Nggak bisa keluar kebun. Nanti hap kayak penyanyi itu dah. Nah, daripada tersesat di Agato, kenapa kita nggak coba jalan-jalan aja? Boleh nggak nih kau? Kita panen ya. Saya udah nyoba pakai boot nih. Woi, gila. Oh iya. Kayak rocker saya. Tadi kan saya ngeliat tuh ada beberapa apa namanya kalau kita bilang bukan nggak yang tempat nanam apa namanya disebutnya bed ya, bedengan ya, bedengan soalnya bed of roses. ya. Bed of Roses, Bon Jovi kali ah. Bed of roses. Of roses. Oke, tadi kan saya lihat beberapa bed yang siap dipanen. Kita coba panen yuk. Ayo. Ada beberapa tanaman ya. Seru Yuk, nih, teman-teman, kita lihat bagaimana cara memetiknya dan bagaimana cara kalau memetik mungkin udah tahu ya seperti apa sih sensasinya gitu. Mungkin ada penanganan khusus kali kalau apa namanya organik ini cara metiknya kah atau beda kah atau gimana gitu? Ada. Dan ini yang jadi- paling penting adalah ada jadwal tanam, ada jadwal panen. Oh gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kurang berarti masih muda. Kurang lah. Kalau kelebihan juga pahit. Oh gitu. Pahit karena dia klorofilnya. Oh, Klorofil hijaunya udah. terlalu ini Ya, berlebihan. cuman memang kalau saya sendiri lebih suka yang begitu gitu Lebih suka karena pahit ya? Karena terbiasa sama pahitnya hidup mungkin ya. anjir. So gimana nih? Iya. Yuk, Oke. kita cus coba mungkin kita ambil plastik atau keranjang untuk hasil panennya ya. Oke, boleh. Ya. Yuk teman-teman ikutin terus ya. Masih bersama kami bukan duo serigala. Nggak usah goyang dulu, nanti terakhir aja. Oke. Yuk kita cus.